Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Alhamdulillah. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya ada dalam barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Apabila kemarin itu adalah motivasi bagian ke-1, langkahnya yaitu seorang yang belum termotivasi itu dalam keadaan yang normal, biasa, dan seimbang. Tugas berat seorang motivator adalah merubah dari keadaan normal itu menjadi keadaan tidak normal, menjadi keadaan tidak seimbang, menjadi keadaan menjadi gelisah, menjadi galau, dan yang akhirnya menimbulkan kebutuhan. Dan kebutuhan itu pun berulang kali kita harus datangi, berulang kali kita harus yakinkan, karena kebutuhan juga akan dipengaruhi oleh motivator-motivator lain dari luar, baik itu orang, alam, keadaan, dan lain sebagainya. Pendek cerita, ini kerjanya bulan-bulan. Pendek cerita, orang itu sudah benar-benar butuh oleh sesuatu. Butuh naik haji, butuh ibadah yang bagus, butuh ikut ber-KB untuk mengembangkan derajat kehidupan dan tingkat derajat anak dan lain sebagainya. Itu pun masih jauh dari penyelesaian. Kenapa? Setelah menimbulkan kebutuhan atau need itu, maka langkah berikutnya bagaimana mencari cara, metode. Nah, kita ambil aja ya, cara dan metode. Metodenya juga tidak mudah, karena metode yang kita laksanakan itu juga harus mengalami beberapa pemilihan. Misalnya saja kalau mau pemakaian kontrasepsi yang mana? Yang cocok buat dia, yang menguntungkan kita sebagai motivator. Jadi kenapa kita kok suka memaksakan MKJP, suka memaksakan IUD, ya sedikit memaksakan lah begitu. Karena apa? Karena itu menguntungkan kita. Biayanya rendah, pembinaannya ringan, pemakaiannya jangka panjang. Tapi kalau pil dan suntik itu rawan DO. Sehingga buat apa? Karena tujuan kita bukan hanya sekedar sampai kepada dia menjadi peserta KB, tapi juga dia sampai bisa menurunkan tingkat kelahiran. Merubah dari jumlah yang anak yang banyak menjadi norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jadi dalam pemilihan cara itu juga kita harus konsultasi lagi dengan pihak lain. Karena kita tidak bisa menentukan sendiri. Ada pemeriksaan lah dan lain sebagainya. Nah itu yang disebut dengan motivasi berikutnya. Langkah keempat ya. Jadi Aki ulangi, langkah ke-1 dalam normal atau seimbang. Kedua tidak seimbang. 3 kebutuhan. 4 mencari cara. Nah di dalam cara inilah bisa saja cara-cara mereka yang bisa dia laksanakan dengan abstinensi total, sistem kalender, cara-cara tradisional. Kita jangan elakkan. Tapi apakah cara itu menguntungkan kita sebagai motivator? Wallahu alam. Terserah kepada kondisi, situasi, dan bagaimana sikap dari orang kita yang kita motivasi. Itu yang keempat. Nah setelah menemukan cara, baru kita melaksanakannya, aplikasinya, pelaksanaannya. Dan di dalam pelaksanaan juga itu tidak mudah.
Karena dengan pelaksanaan kita harus memantau itu cukup lama. Ya, makanya dulu itu di kita waktu ayudisasi dengan COP di Kabupaten Subang itu siaga satunya itu, siaga 2, siaga 3 itu sampai 3 hari sampai seminggu. Karena dia rawan kan, setelah dipasang ayudi itu rawan. Itu cerita Aki yang dikejar-kejar golok oleh suaminya itu karena apa? Karena siang ini dia dipasang ayudi, malamnya dipakai. Itu tidak normal. Masih ada bercak-bercak darah dan lain sebagainya, sehingga karena dia adalah salah seorang dari kelompok komplotan dari kelompok orang-orang ya katakanlah yang tidak benar, begitu ada bajing luncat, ya kan, begitu ada golek merah, begitu. Itu adalah Aki dikejar-kejar karena si perempuannya mengaku bahwa disuruh KB-nya oleh Aki. Itu salah satu. Karena apa? Karena aplikasi itu tidak mudah. Makanya di situ ada pasca pelayanan, ya, ada pembinaan selanjutnya. Nah, ini yang sekarang agak kelihatannya mungkin tidak terlalu berat. Karena apa? Karena bila dia itu mendapat keluhan, bila dia itu mendapat komplikasi atau mendapat efek samping, dia langsung datang ke dokter dan ke puskesmas. Tapi kalau dulu itu kita jadi tumpuan, jadi panemblehan gitu orangnya. Jadi kamu yang membuat Raja Wisuna. Apa itu Raja Wisuna? Nanti kita bahas di dalam budaya. Nah, jadi pada saat aplikasi itu kita harus panjang. Harus panjang. Makanya begitu dia lulus di 5 tahun, presiden yang memberi penghargaannya. Itu adalah salah satu dari aspek motivasi. Loh, kalau saya sampai kepada 2 tahun, maka saya akan mendapat kelapa hibrida. Itu aspek motivasi. Oh, kalau gitu ikut KB-nya karena hadiah. Ya iyalah. Tidak boleh lepas hidup ini karena kita mengharapkan hadiah atau pahala. Kenapa kita sholat? Karena kita ingin ada pahala keridhaan Allah. Kenapa kita zakat? Ya begitu. Jadi kalau orang tidak dikaitkan dengan pahala, itu cuma-cuma rasanya. Bahkan orang suka kan ibadah juga dipilih-pilih. Mana nih, ada puasa 1 hari yang bisa menggugurkan dosa 2 tahun yang lalu. Dia laksanakan. Nggak apa-apa kalau memang kepercayaannya itu. Dan itu adalah ada keterangan-keterangannya. Hanya ada orang yang laksanakan saja. Tapi tidak menjadi udagan ke situ. Itu juga diantaranya. Nah, itulah rangkaiannya. Setelah dilaksanakan dengan baik, maka dia kembali lagi ke seimbang. Ingat ya, tidak seimbang atau tidak normal, ya, atau biasa ke dari seimbang, normal, biasa ke tidak seimbang, kebutuhan, need, dari need mencari cara, itu lama, di percobaan dengan aplikasi dengan pembinaan yang lama, dan kembali lagi ke normal. Dalam arti normal dalam posisi yang berbeda. Dalam posisi yang berbeda. Kalau derajat dia naik derajatnya, kalau ikut KB dia menjadi peserta KB yang baik, itu adalah derajat dari hasil siklus motivasi yang kita laksanakan. Itu sebetulnya motivasi masih banyak lagi, ya. Aki belajar sebetulnya apa yang dikatakan Aki belajar di mana gitulah disekolahkan oleh BKKBN, gitu-gitu aja hasilnya. Jadi yang 6 itu adalah pokok, ya, pokok daripada lingkup motivasi itu. Dan mungkin berbeda dengan apa yang disebut dengan pendidikan orang dewasa atau POD, itu ada agak sedikit berbeda. Itu mah nanti ya, Aki juga dapatnya itu mah dari PLS. Karena Aki adalah keluaran PLS. Banyak teman-teman Aki yang kepala BKKBN itu dari PLS, ya. Itu ada Pak Muhi, ada Pak Maman, ya. Kalau Pak Aib bukan dari itu. Kalau ada juga macam-macam lah, Pak Uung, Pak Gilar, itu dari PLS termasuk Aki di sananya. Karena itu juga ada pelajaran-pelajaran tentang IPPS. Ilmu pengembangan sosial, ya. Ilmu pengembangan sosial, pokoknya IPPS lah begitu. Sekian tentang motivasi 2 malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, bagi yang tidak ada manfaatnya, yang tidak butuh, jangan mempengaruhi yang banyak, ya. Delete saja, keluar saja. Begitu ya. Karena sekali lagi yang Aki omongkan sudah Aki laksanakan. Kalau Aki boleh somse, itu karena Aki sukses.
karena bisa diberikan contoh kepada yang lain, karena Aki sukses. Bahkan ada yang ngomong, susah Ki diikutinya. Ya susah lah mungkin, karena mungkin karakternya berbeda, atau mungkin berbeda zaman. Begitu ya. Sekali lagi, kepada yang tidak perlu, delete saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.